Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Lokal A 2018. Pada mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh Ibu Ratna Kartika Irawati MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lembaga-lembaga tinggi negara. Pada mata pelajaran PPKN kelas 4 sekolah dasar. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menyebutkan lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan pusat dengan tepat. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat mendeskripsikan lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan pusat dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan tugas-tugas lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat dengan tepat. Sebelum masuk ke materi, mari kita simak biografi Insinyur Soekarno berikut ini. Tahukah kamu, Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Insinyur Soekarno memerintah dari tahun 1945 sampai 1966. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Beliau berusaha menghimpun bangsa-bangsa Afrika dan Amerika Latin dalam Konferensi Asia Afrika. Soekarno meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Jadi, presiden termasuk salah satu lembaga tinggi negara. Ayo, kalian amati secara seksama lembaga tinggi negara menurut Undang-Undang 1945 hasil amandemen berikut. Kalian bisa tulis kembali peta konsep berikut ke buku catatan kalian. Lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan pusat. Kalian tentu saja tahu apa itu lembaga. Lembaga adalah badan atau organisasi yang mempunyai kekuasaan tertentu untuk mengatur atau memerintah. Ada beberapa lembaga yang ada dalam pemerintahan tingkat pusat, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara atau BPK. Lembaga legislatif. Pengertian lembaga legislatif adalah lembaga atau badan yang bertugas dan memiliki wewenang untuk membuat dan merumuskan undang-undang, kebijakan, dan peraturan di suatu negara. Lembaga legislatif merupakan badan pemerintah yang mendapatkan kuasa dalam membuat hukum dan kebijakan di suatu negara. Yang termasuk lembaga legislatif diantaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR merupakan badan legislatif yang di dalamnya terdiri dari anggota DPR dan DPD. Jumlah anggota MPR sekarang ada 711 anggota, yaitu anggota DPR sebanyak 575 dan anggota DPD sebanyak 136. Adapun tugas dan wewenang MPR sebagai berikut. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR merupakan salah satu lembaga legislatif yang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan. Umumnya, anggota DPR adalah anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan umum atau pemilu dan terpilih. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR harus berkunjung ke masyarakat
dan mendengarkan suara dari rakyat, dan hasil kunjungan tersebut akan dibahas dalam sidang. Adapun tugas dan wewenang DPR sebagai berikut. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPD adalah perwakilan dari setiap provinsi yang terpilih dalam pemilu. Anggota DPD dipilih bukan usul dari partai, tetapi dipilih secara perorangan. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan berjumlah 4 orang. Adapun tugas Dewan Perwakilan Daerah sebagai berikut. Lembaga eksekutif. Pengertian lembaga eksekutif adalah lembaga atau badan yang memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Adapun orang-orang yang bertugas di dalam lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya. Presiden merupakan kepala pemerintah dan kepala negara yang bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan di suatu negara. Di Indonesia, presiden mendapatkan masa jabatan selama 5 tahun. Sebagai kepala pemerintah, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Salah satu tugas dan wewenang presiden adalah melantik dan memberhentikan para menteri. Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga atau badan negara yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, pengawalan, serta pemantauan proses pelaksanaan undang-undang dan pengawasan pelaksanaan hukum di sebuah negara. Di Indonesia, lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung adalah lembaga atau badan yudikatif yang memiliki wewenang atas kehakiman. Kekuasaan tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan dalam penegakan hukum yang adil. Salah satu tugas Mahkamah Agung adalah menguji dan mengadili peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang memiliki wewenang dan tugas sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Di antara tugas Mahkamah Konstitusi, yang pertama, memutuskan pembubaran sebuah partai politik. Yang kedua, memutuskan persengketaan yang terjadi dan menerima usulan DPR perihal pemberhentian presiden dan wakil presiden untuk segera ditindaklanjuti. Komisi Yudisial adalah lembaga yudikatif yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Komisi Yudisial juga memiliki tugas penegakan martabat dan perilaku seorang hakim. Tugas Komisi Yudisial diantaranya mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga serta menegakkan keluhuran, kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri atau terlepas dari pengaruh
dan kekuasaan pemerintah. Ayo kita mengasah otak. Nah, anak-anak, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Oke, hari ini kita akan mengisi teka-teki silang. Silakan, anak-anak bisa menyalin kotak teka-teki silang ke buku catatan menggunakan pensil dan penggaris ya. Ayo kita mulai. Nomor 1. Kepala Pemerintah Negara Republik Indonesia. Ayo, siapa kepala pemerintah negara kita? Nomor 2. Yang bertugas melantik presiden. Ayo, siapa? Nomor 3. Lembaga yang bertugas mengatur keuangan negara. Ayo, siapa? Nomor 4. Presiden pertama Republik Indonesia. Siapa ya? Nomor terakhir, anggota DPR dipilih melalui. Jawaban diisi pada kotak teka-teki silang yang sudah kalian buat. Wah, kelihatannya anak ibu sudah menemukan semua jawaban ya. Wow, kalian hebat. Kesimpulan pembelajaran, lembaga tinggi negara yaitu ada lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan BPK. Dengan memahami pengertian lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, beserta dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam pemerintahan suatu negara, akan memudahkan kita untuk mengidentifikasinya. Di dalam suatu negara, semua lembaga tersebut saling mengisi untuk mencapai tujuan kebangsaan bersama. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Tetap semangat dan jaga persatuan negara kita. Terima kasih.